Shalom, selamat pagi sahabat RCA Ministry. Bagaimana kabar saudara di pagi hari ini? Hari ini adalah hari libur bagi kita. Namun sebelum kita bersantai bersama dengan keluarga, mari kita mendengarkan renungan pagi. Namun kita akan bersaat teduh sejenak dan kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau baik dalam kehidupan kami, menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Sebelum kami melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan renungan pagi. Berfirmanlah Kau Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sahabat RCA Ministry, hari ini adalah hari libur di mana kita bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, namun tidak mengurangi sukacita kita untuk kita tetap mau mendengarkan suara Tuhan yang akan memberikan motivasi bagi kita agar kita bisa melewati sepanjang hari ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Amin. Renungan pagi ini diambil dari Efesus 5 ayat yang ke-8 yang berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara yang terkasih, Paulus adalah salah satu tokoh besar yang banyak belajar dari kesalahan masa lalunya. Dahulu ia bernama Saulus. Ia menganiaya jemaat Allah, yang memasukkan ke penjara, dan dia juga berusaha membinasakan mereka. Sampai pada akhirnya Allah membuatnya sadar dan Allah memilihnya untuk memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Dan Paulus belajar dari kesalahannya sehingga dia tetap setia dengan imannya, iman yang dulu hendak dibinasakannya. Saudara, pengalaman adalah guru yang terbaik, karena ia memberi ujian terlebih dahulu, baru kemudian pelajaran. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Satu-satunya orang yang tidak pernah berbuat salah adalah orang yang tidak pernah melakukan apa-apa. Keterbatasan pengetahuan, ketidaktahuan, lupa, atau hal-hal lain dapat membuat kita salah dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dan tidak ada seorang pun manusia yang suka atau ingin mengalami kegagalan. Namun kenyataannya kita tidak pernah luput dari itu. Kesalahan yang kita lakukan di masa lalu justru dapat menuntun kita untuk kita bisa belajar dari pengalaman dan kita bisa berubah untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari kegagalan kita bisa belajar, setidaknya kita tidak jatuh lagi ke lubang yang sama. Setidaknya kita tahu harus bagaimana untuk bisa hidup lebih baik lagi. Tentang apa yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa sukses ke depannya. Kita belajar dari masa lalu kita agar supaya kita bisa mencapai keberhasilan. Saudara yang kekasih, menghadapi hidup yang penuh dengan kesulitan ini, terutama dengan makin banyak korban-korban yang berjatuhan di depan mata kita yang diakibatkan oleh COVID-19, mau tidak mau kita juga harus belajar dari apa yang sedang terjadi di depan mata kita, tentang orang-orang terdekat kita, sehingga kita tidak sampai mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus tetap menatap ke depan dan kita harus meninggalkan pengalaman-pengalaman buruk di masa yang lalu yang menjadi penghambat bagi kita untuk tetap maju. COVID bisa saja sedang berlangsung saat ini, tetapi kita juga belajar dari
tahun kemarin bahwa ada banyak hal yang bisa kita lakukan agar supaya kita tidak hanyut di masa lalu. Kita harus tetap menata hidup kita agar supaya kita bisa semakin hari semakin baik dan semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika pada masa-masa yang lalu mungkin kita sempat meninggalkan Tuhan karena kesibukan kita, karena kegiatan atau karena rutinitas kita sering mengabaikan Tuhan. Nah, justru dengan adanya wabah yang sedang terjadi saat ini, justru kita belajar dari pengalaman, belajar dari masa lalu agar supaya kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, agar supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Ketika kita mungkin berada dalam kesesakan, dalam pergumulan, dalam masalah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita, kita menganggap bahwa Tuhan seolah-olah meninggalkan kita sendirian dan kita menghadapi semuanya itu di luar Tuhan. Saudara, mari kita menulis sejenak ke belakang bahwa sebelum COVID ini datang, sebelum COVID ini merebak, ada banyak kegagalan kita di masa lalu, ada banyak persoalan atau pergumulan kita di masa lalu yang sudah kita lewati sampai dengan hari ini. Itu sebenarnya bukan karena kita mampu, kita kuat, tetapi semua itu karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita sehingga menghantar kita pada hari ini dalam keadaan yang baik. Dalam berbagai kesempatan Tuhan menunjukkan mujizat-mujizatnya dalam kehidupan kita. Dalam berbagai kesempatan mungkin tanpa kita sadari bahwa Tuhan selalu menolong kita sehingga kita bisa keluar dari berbagai macam masalah yang sedang kita hadapi. Mujizat-mujizatnya yang ajaib, berkat-berkatnya, penyertaannya yang begitu setia kepada kita, kasihnya yang luar biasa, semua itu kita alami. Dan itu pun tercatat di dalam Alkitab. Janji-janji Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah sebabnya kita harus belajar dari pengalaman masa lalu agar supaya kita semakin bijak, semakin bijaksana di dalam kita menjalani hari-hari kita meskipun dalam situasi yang mungkin tidak baik. Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Tetapi sesungguhnya kuasa Tuhan masih berlangsung sampai dengan hari ini. Ya, ketika kita mungkin menghadapi masalah-masalah di tahun-tahun yang lalu, yakin dan percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan kebaikannya, kasihnya itu tetap berlangsung sampai dengan hari ini. Begitu banyak perlindungan dan mujizat yang masih Yesus kerjakan, masih Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sampai dengan hari ini. Seperti yang saya katakan tadi bahwa pertolongan di masa-masa yang sulit kita alami sampai dengan hari ini. Meskipun ya terkadang kita harus datang kepada Tuhan dengan bercucuran air mata, tetapi kita mengalami banyak pertolongan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami banyak kesulitan, Dia selalu memberikan pertolongan dan jalan keluar. Dan bukti nyata, saya dan saudara masih tidak berdiri sampai dengan hari ini karena kebaikan Tuhan. Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi kita lah yang harus belajar dari masa lalu untuk lebih peka terhadap suara Tuhan, untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk kita meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, sahabat LCD Ministry, janganlah terbenam pada penderitaan, jangan larut pada masa lalu. Mari bangkitlah dan ingatlah bahwa ada banyak hal yang bisa kita dapatkan lewat pengalaman-pengalaman kita di masa yang lalu. Kita juga bisa belajar dari para tokoh Alkitab yang berjalan bersama dengan Tuhan di masa-masa yang lalu. Mereka bisa kuat, mereka bisa tetap fight, mereka bisa mengalami mujizat
Walaupun terkadang iman mereka turun naik, tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka mengalami pertolongan Tuhan. Termasuk apa yang pernah kita alami, atau mungkin orang tua kita, atau orang-orang terdekat kita, atau kesaksian banyak orang yang mengalami mujizat di masa yang lalu sampai dengan sekarang ini. Nah, jika kita menyadari hal itu, maka kita pun akan tahu bahwa Tuhan mampu melakukan apapun itu. Bahkan yang mustahil sekalipun bagi logika kita, daya pikir kita sebagai manusia, kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, pada akhirnya kita akan bisa menyimpulkan hal yang sama dengan pemazmur katakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan. Dan itu sudah jelas terbukti. Mazmur 46 ayatnya yang pertama. Saudara, tidak akan pernah sia-sia untuk kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi masalah dan pergumulan, marilah kita tetap ingat bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dia mampu melakukan mujizat-mujizatnya di waktu yang lampau, maka hari ini pun mujizatnya masih tetap menyertai kehidupan setiap orang percaya. Marilah bersyukur sebab Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang sama. Kuasanya dulu, sekarang tidak pernah berubah. So, apa yang terjadi di masa yang lalu jangan diingat-ingat lagi ketika kita mungkin melakukan banyak kesalahan, tetapi ingatlah akan perbuatan Tuhan, ingatlah akan kebaikan Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan selalu setia menolong kita, bersama-sama dengan kita di setiap musim kehidupan kita. Percaya kepadanya, mari tingkatkan iman kita, mari selalu berharap kepadanya, karena dia tidak pernah memperdulikan masa lalu kita. Yang dia pedulikan adalah bagaimana sikap hati kita saat ini kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita, maka dia akan selalu menyertai setiap langkah kita. Haleluya, amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, kembali mengingatkan kami bahwa atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami saat-saat ini, mari belajar mengingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Kami belajar dari pengalaman hidup kami dari masa lalu bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah kami alami. Dan kami percaya Tuhan tetap menolong kami, Tuhan tetap memampukan kami sehingga kami bisa tetap tegak berdiri, kami tetap memiliki iman, sehingga kami boleh menghadapi masa-masa sulit ini dengan tetap percaya, bergantung kepada Tuhan. Kami percaya kuasanya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, teruslah menyertai memberkati kami sepanjang hari ini dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Berkati keluarga kami, berkati orang-orang yang kami kasihi. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan, tetap prokes, lindungi diri kita, lindungi keluarga kita. Selamat menikmati hari libur bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kita semuanya. Selamat pagi, Shalom.